Oke, hello guys, selamat datang di channel Dwiki Pramuditya. Jadi di hari ini gue mau bikin konten lagi. Ini konten yang sangat amat penting buat gue bikin karena ini pelajaran yang sangat berharga, ilmu yang bisa gue share ke kalian. Jadi gue bikin konten ini. Ada Vario 150 yang udah gue benerin kemarin, udah gue turunin mesinnya kemarin. Jadi motor ini awal mulanya speknya 62 bloknya BRT, terus keluhannya overheat terus. Di indikator speedometer muncul indikator overheat. Nah, pemiliknya datang ke bengkel gua buat diganti sehernya pakai ukuran standar 58. Terus tire clampnya pakai BRT yang progresif, terus juga noken AC BRT T2, terus seher pakai punya Vim Vario kayak gini. Ini kompresinya 11, udah jadi, udah gua rakit. Kalau kalian mau nonton videonya kalian bisa cek link di sini. Kalau udah gua upload ada di situ untuk perakitan dan komponen apa aja yang bakal dipasang di motor ini gitu. Nah, baru sehari dipakai motor ini langsung jebol, pair clampnya putus, padahal udah gua hitung ini masih aman 1,1 mili untuk jarak pernya itu. Jadi struknya ini masih aman, masih ada sisa 1,1 mili. Nah, ini perhitungannya nanti bakalan gue jelasin detail untuk perhitungan struk ini. Intinya sekarang gue mau ngasih tahu dulu kenapa motor ini bisa jebol seperti itu. Struk per ini masih ada sisa 1,1, jadi ini nggak bakalan ngepres banget seperti itu. Nah, bukan permasalahannya dari per yang jelek atau gimana, tapi dari sini, dari headnya. Jadi motor Vario ini sebelumnya udah pernah jebol juga, pakai per klep dari Moto1, terus pernya putus, tapi headnya nggak diganti, headnya masih pakai yang ini. Nah, dudukan pernya ini udah nggak rata tuh, jadi dudukannya udah ada bubut-bubutan kayak gitu, terus udah nggak bagus lah pokoknya. Kalau dibandingin sama yang baru, sini head yang baru, ini masih rapih banget dudukannya tuh, masih mulus banget. Jadi menurut gua ini pernya goyang-goyang ke kanan ke kiri, kanan kiri, terus karena kegoyang-goyang itu jadi pernya terlalu rapet, terus jadi putus pernya, per clampnya putus. Terus ini payung clap innya itu copot masuk ke dalam ruang bakar, nabrak ke sehernya bolong, terus juga payung clap innya pecah, copot kayak gini. Terus clapnya bengkok ngedorong si boss clap. Nih, boss clapnya juga copot, ikutan pecah, udah hancur, masuk ke mana-mana deh pokoknya. Nah, karena sehernya itu nabrak sama payung klep, sehernya jadi pecah, jadi hancur kayak gini, gancet di ruang bakar, di blok sehernya. Terus stang sehernya juga jadi bengkok tuh. Kalau kalian ngelihat, ini bengkok ke kiri stang sehernya. Padahal stang seher ini masih baru, masih bagus banget, tapi stangnya udah bengkok. Ini bisa diganti stangnya aja, tapi pemiliknya mau ganti yang lama, pakai stang seher yang lamanya. Terus itu stang seher yang lamanya udah gua rakit, udah kepasang. Nah, terus pemiliknya mau pakai per clap dari Moto1. Jadi sekarang speknya itu 58,5, headnya baru, udah gua boarding polish juga. Terus per clapnya make Moto1. Nah, ini udah gua hitung juga. Jadi struknya itu masih ada 3,4 mili. Jadi ini kerenggangannya masih ada 3,4 mili. Jadi sangat aman kalau dipakai seperti itu. Nah, terus sebelumnya motor ini juga pakai topi klep. Topi klep ini buat motor apa gua nggak tahu. Ini topi klep yang kayak gini, beda sama yang orinya. Kalau orinya kan kayak gini bentuknya tuh.
Ini topi klep yang dipakai sebelumnya, yang bikin pair klepnya juga patah. Pakai topi klep ini, dan ini topi klep yang aslinya. Nah, mungkin dari bengkel sebelumnya kenapa pakai topi klep yang kayak gini, karena klep yang lama karena pair klep yang lama itu lebih lebar diameternya. Jadi pakai topi klep yang kayak gini. Jadi ngepas dia tuh, duduk dengan sempurna. Tapi masih ada ngeganjel di sini. Masih ada celah tuh kayak gini, dia nggak masuk dengan sempurna. Nah, kalau pakai topi klep yang asli, yang bawaan Vario itu masuk, tapi topi klepnya kekecilan. Tuh, diameter klepnya terlalu besar, jadi ini juga goyang-goyang. Gitu. Ini semua harus diperhatiin dengan baik, dengan sempurna, dengan teliti. Kalau sedikit aja ada yang aneh atau ada yang gimana, nanti bakalan jadi rungkat motornya. Ini pair klep dari Moto1. Kalau pakai topi klep dari Vario yang asli, ini duduk dengan sempurna, dia bagus kayak gini, seperti itu. Kalau pakai topi klep yang kayak gini, yang punya pemilik sebelumnya, ini nggak masuk tuh, diameternya terlalu kecil, diameternya terlalu kecil buat pair klep Moto1. Dia goyang-goyang kayak gini. Terus dari atas juga topi klepnya terlalu lebar, seperti itu. Jadi pakai topi klep yang aslinya tuh, jadi pas kayak gini gitu. Nah, penyebab utamanya juga karena topi klep ini, topi klep nggak tahu gue merek apa dan punya motor apa, yang bikin pair klepnya jadi putus, jadi patah nih, jadi goyang-goyang, dia duduknya nggak sempurna seperti ini tuh. Nah, jadi ini ilmu yang sangat berharga buat kalian, buat nge-bore up, nge-tune up, ngeganti spare part. Jadi harus dilihat secara detail, ini bener atau enggak, ini ada yang aneh atau enggak, seperti itu. Nanti kalau misalkan kalian pasang apa gimana, jadinya jebol kayak gini nih. Ini kalau jebol kayak gini kan gue juga masangnya udah bener, udah dan lain-lain, tapi karena emang spare partnya nggak mendukung, jadinya jebol. Oke deh, seperti ini aja. Ini udah gue jelasin semuanya. Sekarang motor ini pakai seher dari LHK. Ini udah dibubut sehernya, sama kayak gini profilnya. Ada dome sedikit, jadi kompresinya bakalan mirip-mirip 11 sampai 11,5. Nanti bakalan gue buret lagi kompresinya seperti itu. Dan ini udah di porting polish juga, head yang baru udah gua porting polish. Itu udah rapi, udah bagus. Ya udah, sekarang spare part ini semua bakalan gue pasang, tapi gue nggak videoin karena ini udah gue videoin. Jadi gue ngasih tahu intinya aja kenapa motor ini bisa jebol seperti itu. Ya udah, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat dari gue. Saran gue buat kalian yang mau upgrade, mau ganti spare part, mau pakai spare part ini ono apa segala macem, dicek secara detail, dihitung secara detail. Kalau bisa berkali-kali dihitungnya, jadi nggak ada kesalahan dan kalian juga nggak akan rugi. Kalau udah jebol kayak gini kan jadinya rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga, rugi semuanya, seperti itu. Oke guys, jadi motor ini udah selesai gue rakit, udah selesai gue pasang. Jadi ini pakai knalpot standar dulu karena ngecek suaranya. Dan dari suaranya ini gue ngedenger di bagian kruk as ada bunyi ngelitik gitu. Cuma nggak terlalu parah bunyinya, masih aman. Terus di bagian head, bagian lain-lainnya udah aman. Motor ini udah gue pakai Ryan juga 64 kilo, udah dapat 64 kilo. Terus motor ini masih aman, nggak overheat,
Dan seperti ini suaranya. Oke guys, jadi seperti ini hasil remap dan dyno di bengkel MMS motor Vario 150 yang kemarin jebol. Speknya Kirian Porting Noken TB32. Kalau gue lihat di sini performanya kurang bagus. Dapat HP cuma 13,2 di sini. Terus grafiknya juga menurun, dia nggak rata seperti itu. Ada menurunnya. Kalau menurut gua ini atasnya kurang enak, dan bener juga kemarin gua cobain abis remap, gue cobain motornya itu kurang atasnya, jadi agak lemot di bagian atas, di RPM atas seperti itu. Mungkin kalau ganti ecu Juken bisa lebih enak lagi motor ini, atau diganti rasionya yang lebih ringan, mungkin atasnya juga bisa lebih enak. Karena TB udah gede pakai ukuran 32, terus kompresi ini cuma 11,5. Kompresinya juga menurut gue kurang gede. Kalau kompresi 12 mungkin masih bisa dapat lebih tinggi lagi HP-nya. Karena di motor Vario 150 sebelumnya yang pernah gua tuning, pernah gua rakit, itu dapat HP 15. Sementara ini cuma 13. Gitu, bedanya cuma di kompresinya aja, lain-lainnya masih sama seperti itu. Di sini kita lihat AFR sebelumnya ini terlalu kering tuh atasnya, bawahnya kering, atasnya basah gitu, nggak beraturan. Karena spek sebelumnya ini 62, terus injektornya 180, terus diganti injektornya pakai standar dan sehernya pakai standar gitu, jadinya kekeringan nih AFR sebelumnya. Udah di remap, udah di tuning ecunya, jadi AFR nya lebih bagus di angka 12 AFR nya seperti ini gitu. Oke, seperti ini hasilnya. Untuk torsi ada di 23 torsinya, lumayan gede, lumayan enak. Pas kemarin sesudah remap dyno, gue bawa pulang motornya, gue cobain, emang kalau di gas tengah itu dia naiknya cepet, langsung ngacir gitu, langsung mer gitu. Tapi kalau gue gas full itu agak delay, agak lama naiknya seperti itu. Nah, kata mekaniknya rollernya terlalu berat, harus diringanin lagi. Kemarin itu pas lagi dyno gue pakai roller 11 gram rata gitu. Mekaniknya saranin buat make 9 atau enggak 8 gram rata rollernya. Oke, hasilnya seperti ini performanya. Oke, ya udah, gua akhirin aja videonya. Terima kasih banyak. Mantap.